Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari CV Project Hunter atau kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sebuah proyek kami. Pertama-tama sebelum masuk ke presentasi proyek kami, perkenalkan dahulu untuk anggota dari CV Project Hunter atau kelompok 8 sendiri terdiri dari saya sendiri, Alfa Noval Nasruddin, lalu ada teman saya Mirza Zarkani Raihan, juga ada teman saya Bagus Satria Putra. Next. Untuk proyek kami sendiri bernama Sistem Informasi Peribadahan Kota Malang Berbasis Web atau SIP. Next. Nah, SIP sendiri atau Sistem Informasi Peribadahan Kota Malang merupakan sebuah sistem informasi berbasis web untuk membantu memberi informasi tentang semua tempat ibadah yang terletak di Kota Malang. Nah, sistem informasi kami ditujukan untuk orang dari luar kota maupun warga Malang sendiri. Nah, untuk manfaatnya sendiri, proyek kami ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, proyek ini bermanfaat agar orang yang akan berpergian ke Kota Malang maupun warga Kota Malang sendiri untuk mencarikan info dan lokasi tentang semua tempat ibadah terdekat berdasarkan jarak. Untuk fitur-fitur sendiri dari proyek kami terdiri dari CRUD tempat peribadahan untuk adminnya, lalu untuk menampilkan map peribadahan di Kota Malang, lalu mencarikan lokasi terdekat sesuai agama yang dipilih atau sesuai tempat ibadah yang nantinya akan dipilih. Lalu di sini story dari tempat ibadah yang nantinya akan dikunjungi, lalu menampilkan statistik dari tempat ibadah tersebut. Langsung saja kita menuju ke sistem informasi yang sudah kami buat. Nah, di sini untuk menu awalnya, dari sistem informasi yang sudah kita buat, terdapat deskripsi singkat tentang penjelasan dari sistem informasi kami seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Isinya yaitu sistem informasi peribadahan umat beragama di Kota Malang merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk warga Kota Malang pada khususnya untuk mencari dan menemukan tempat peribadahan yang terdekat dari lokal lain. Ini untuk tampilan awalnya. Lalu bisa kita lihat pada navbar sendiri terdapat dua menu yaitu menu tempat dan login. Saya akan menjelaskan ke menu tempat terlebih dahulu. Nah, untuk menu tempat tersendiri, maksud saya untuk menu tempat sendiri di sini terdapat sebuah map yang nantinya map ini berisi data-data tentang tempat peribadahan yang terdapat pada Kota Malang. Nah, di sini kami sudah menambahkan contoh untuk tempat peribadahan Kota Malang, di mana di sini kami sudah memasukkan beberapa tempat ibadah yang terdapat pada Kota Malang sebagai contoh. Nah, bisa kita lihat untuk mark merahnya ini merupakan tempat ibadah yang sudah kami tambahkan. Nah, data-data dari tempat ibadahnya sendiri kami dapatkan dari website pemerintah. Nah, ini kami dapatkan datanya dari website malangkesra.egovernment.id. Nah, yang nantinya kami akan melakukan scraping dari website ini, lalu kita implementasikan ke website kami. Lalu di sini datanya masih berbentuk dummy. Kami sudah masukkan beberapa data sebagai contoh. Nah, bisa kita lihat jika kita klik dari beberapa tempat ibadah ini, misal kita mengklik salah satu markanya, lalu di sini akan keluar sebuah chat box yang berisi tentang maksud saya nama dari tempat ibadah yang kita klik. Lalu pada chat box sendiri setelah nama terdapat sebuah button untuk melihat detail dari tempat ibadah yang kita pilih. Jika kita klik, nanti akan kita dialihkan ke website detail dari tempat ibadah yang sudah kita pilih tadi. Untuk isi dari detail tempat ibadah yang sudah kita pilih sendiri, terdapat sebuah map yang menunjukkan detail lokasi tempat ibadah dari Kota Malang untuk versi mapnya. Lalu di sini ada detail lokasi yang berdasarkan kata-kata atau jalannya. Bisa kita lihat di samping ada keterangan lokasi Kauman, Klojeng, Malang City, East Java 65119 untuk postal code-nya. Lalu terdapat sejarah masjid. Isi sejarah masjid ini deskripsi singkat tentang sejarah masjid Jami atau masjid yang sudah kita pilih. Lalu di sini ada arsitektur dari masjid atau tempat ibadah yang kita pilih. Lalu ke bawah, scroll down, terdapat galeri dari tempat ibadah yang kita pilih. Jika kita klik gambar tersebut, akan menampilkan detail dari gambar. Nah, ini adalah contoh detail dari gambar yang terdapat pada Masjid Jami.
Ini masih berbentuk dummy. Terdapat beberapa tombol. Yang pertama ada rute detail. Nah, jika kita klik rute detailnya, ini nantinya akan menampilkan total jarak dari titik lokasi kita menuju ke lokasi ibadah yang akan kita tuju. Jadi nanti akan menampilkan total jarak antara titik kita ke titik lokasi masjid atau tempat ibadah yang kita tuju. Lalu di sini pada node terdekat ini nanti akan menampilkan jarak terdekat antara lokasi kita menuju ke tempat ibadah tersebut. Lalu back. Nah, ketika kita back, terdapat tombol tampilkan rute. Nah, ketika kita klik tampilkan rute, kita akan ke redirect ke direction untuk menunjukkan lokasi menuju tempat ibadah tersebut. Jadi ini adalah direction untuk menuju lokasi tersebut, lokasi tempat ibadah yang kita pilih. Lalu back, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian administrasi dari website kami, terutama untuk bagian tempat. Lalu kita pertama yang kita lakukan adalah melakukan login terlebih dahulu, yaitu dengan username admin dengan password yang sama. Nah, namun lalu kita masuk akan disambut dengan bagian awal untuk sistem kita, yaitu sistem informasi peribadahan Kota Malang, dan seperti yang dijelaskan oleh Alvan tadi, yaitu merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk warga Kota Malang, pada khususnya untuk mencari dan menemukan tempat peribadahan yang terdekat dari lokasi pengguna. Langsung kita lanjut menuju navbarnya. Itu terdapat 4 pilihan, yaitu ada tempat, galeri, password, dan logout. Yang saya akan jelaskan adalah bagian tempatnya. Di dalam tempat tersendiri itu terdapat beberapa tempat, yaitu tempat peribadahannya yang sudah kami masukkan, yaitu untuk berupa data dummy-nya, yaitu seperti Masjid Jami, Masjid An-Nur Maulina, Gereja Katedral Pelawan Maria, seperti contohnya. Di sini kita akan menjelaskan dari salah satu fitur yang tadi telah dibicarakan oleh Alvan, yaitu merupakan CRUD tempat peribadahan. Di sinilah kita akan melakukan pertama untuk create, untuk mencobakan untuk mendapatkan suatu tempat peribadahan yang baru. Kita klik, klik tambah, maka akan membuka suatu tempat form, yaitu untuk mengisi data dari tempat peribadahan yang ingin kita isikan. Nah, pertama yang kita isi adalah nama tempat. Kita akan menggunakan yang sudah ada di sini saja, seperti Vihara Argapura pertama. Terus untuk gambar kita bisa mengambil, ini ditekankan untuk gambar model JPG. Kita ambil dengan contoh gambar seperti ini, yang JPG. Terus untuk latitude dan longitude kita bisa mencarinya di Google Map, atau untuk yang lebih mudah kita bisa menggunakan map yang di bagian kanan ini. Map yang digunakan kanan ini adalah untuk memberikan posisi latitude dan longitude pada data yang ingin kita tambahkan. Ini terdapat marka. Nah, marka ini jika kita gerakkan dengan menggesernya ke kanan, kiri, ke atas atau bawah, maka mengeluarkan data, yaitu berupa latitude dan longitude-nya. Nah, di sini kita coba untuk menaruh marka ini di tempat yang sekiranya vihara tersebut berada. Contoh, kita taruh seperti di sini. Nah, setelah kita taruh seperti ini, markanya di sini, maka akan terdaftar ininya, latitude dan longitude-nya, tetapi lokasinya kita akan tambahkan secara manual. Kita akan menggunakan yang sudah ada, contoh seperti ini. Nah, ini Kauman, Klojen, Malang City, Java. Kita hanya menggunakan ini untuk data dummy. Untuk keterangan, kita bisa menambahkan seperti Masjid Jami tadi, yaitu berupa sejarahnya, tapi berhubung itu lumayan panjang, jadi saya hanya akan mengisikan ini sebuah wihara. Nah, setelah itu untuk kalau sudah kita mengisi semua dari formnya, maka kita klik simpan untuk menyimpan dari datanya. Maka akan keluar di bawah tersendiri, yaitu ini. Wihara Gapura, ini adalah longitude dan latitude-nya, dan ini ada alamatnya. Nah, untuk yang kedua adalah read. Ya, read kita sudah melakukan dari tadi, yaitu membaca dari data yang telah ada. Namun kita akan melakukan update, yang merupakan update. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita untuk terdapat tombol di bagian aksi, yaitu ini, yang berwarna oranye. Kita klik untuk melakukan update pada contoh
Masjid Jami Malang. Nah, ini adalah form dari update-nya, hampir sama dengan apa yang tadi kita dengan tambah. Nah, ini untuk kita mengubahnya itu ya terserah. Contoh kita hanya mengubah dari latitude dan longitude-nya. Anggap saja dari Masjid Jami ini tidak akurat data tempatnya. Nah, yang kita dapat lakukan ya yang satu pertama sama seperti yang pendaftaran tadi itu dengan cara mencari latitude dan longitude secara manual di Google Map atau dengan cara dari marka yang telah disediakan di map bagian kanan ini. Nah, ini contoh saja. Nah, ini kan tidak akurat. Nah, maka kita dapat drag menuju sini. Nah, maka secara otomatis latitude dan longitude akan diubah sekali lagi. Nah, setelah kita mengubah dari sesuatu yang kita inginkan, maka tinggal klik simpan. Nah, maka latitude dan longitude yang tadi kita ubah akan tersimpan secara otomatis. Namun, saya akan menjelaskan lagi, yaitu bagian dari D atau delete dari CRUD yang telah di dalam fitur administrasi ini. Contoh ini terdapat ada 2 wihara Argapura. Namun menurut saya misalnya kalau yang lebih akurat itu yang ini daripada yang ini. Maka yang kita lakukan untuk menghapus dari salah satu tersebut yaitu terdapat tombol tong sampah ini di bagian aksi dan berwarna pink. Tinggal klik maka akan keluar sebuah pop-up yang berkata hapus data, oke atau cancel, kita klik oke. Maka akan refresh dan menghapus dari data yang telah kita pilih tadi. Ya, ini adalah penjelasan dari saya tentang CRUD tempatnya. Saya lanjutkan ke Bagus. Terima kasih Mas Mirza atas pemberian kesempatan kepada saya. Kita lanjut ke navigasi ke galeri. Nah, di galeri ini sebagai manajemen berbagai galeri dari setiap gereja atau setiap tempat peribadahan gitu. Di sini sudah tertera list-list yang sudah dibikin. Nah, kita coba untuk dari salah satu objek yaitu diklik di edit, ditambah, tambah aja. Kita tambah dulu. Sudah tertera Masjid Jami, kita bisa edit di drop-down sini. Ada coba wihara Dwi Dharma. Kita klik, lalu choose file. Sudah ada gambarnya, kita pilih wihara. Itu sebagai contoh, lalu kita beri keterangannya. Lalu untuk kita beri nama galerinya juga. Goalawa. Nah, kita simpan. Nah, ini berikut yang sudah kita bikin, lalu kita bisa edit. Di nomor 25, diedit. Nah, kita bisa edit tempat juga. Kita bisa pilih gambar, choose file. Nah, nama galeri juga kita bisa edit juga. Terus ada keterangannya. Terus kita simpan. Kita lihat ke bawah. Nah, dari ini kan sudah terisi semua dan bisa diedit. Dan kita bisa melakukan aksi yaitu dari salah satu, yaitu hapus salah satu objek. Contoh nomor 1 ke gereja katedral. Dihapus. Nah, bisa ada opsi oke atau cancel, kita pilih oke aja. Nah, dari sini langsung ke refresh, datanya langsung kehapus yang tadi kita hapus. Di sini juga admin bisa mengatur manajemen passwordnya. Kita klik di password. Kita input password yang lama, yang sebelum login. Lalu ada password baru.
lalu ada konfirmasi password baru. Nah, boleh kita simpan. Password lama salah. Mungkin kelupaan ya. Langsung ke logout aja. Nah, ini sekian dari proyek kami yang kami paparkan. Mungkin di sini masih ada tahap pengembangan karena pada dasarnya manusia itu belum ada tahap yaitu puas. Mungkin bisa lebih. Nah, dari sini di proyek kami bisa kami lebih kembangkan lebih baik lagi dari yang sekarang ini yang kami paparkan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami yaitu kelompok Project Hunter. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.